Hai, ketemu lagi di Jalur Hati, ngomongin aja biar kamu plong. Oke, kali ini ada sedikit kita flashback ke belakang. Kayaknya ini tema sebetulnya sudah pernah kita bahas di beberapa konten sebelumnya. Teman bermuka dua, singkat, padat, jelas. Ini Sobat DHB ini cuman bilang teman bermuka dua. Oke, kita coba urai deh gimana cara menghadapinya, kemudian juga gimana juga kita agar tidak terjebak dalam friendship, friendzone yang ternyata teman kita bermuka dua, katakan seperti itu, di depan iya, di belakang tidak, kurang lebih mungkin seperti itu. Prinsipnya sederhana saja sebetulnya, kita jangan pernah menyandarkan sesuatu pada orang lain. Dalam konteksnya adalah kita tidak boleh terlalu percaya sama orang. Kenapa? Karena beda kepala, beda pemikiran. Kita semua punya kepentingan loh. Sadar atau nggak sadar, persahabatan itu, sebuah relationship itu, hubungan itu seperti transaksi, saling menguntungkan. Kalau tidak ada menguntungkan, nggak ada. Misalnya kita punya teman si A, kita mau berteman dengan dia karena nyaman, karena dia mampu mendengarkan kita, karena dia paham dengan keinginan kita, karena dia paham apa yang kita inginkan, karena dia mau mendengarkan kita. Itu keuntungannya. Atau bahkan mungkin ada orang yang suka dengan kita, even itu misalnya berbau materi, dimanfaatkan, sebetulnya lain soal. Prinsipnya sama saja, bahwa sebuah hubungan, persahabatan, relationship itu, mau percintaan, persahabatan, itu pasti sebuah transaksi, keuntungan, untung rugi. Kalau misalnya kita cenderung menghindari orang-orang yang tidak sejalan dengan kita, kenapa? Karena cenderung merugikan. Prinsipnya sama juga seperti sekarang ini, teman bermuka dua. Nah, tinggal kita melihatnya kebermanfaatannya saja, jangan melihat keburukannya, gitu kan. Kalau misalnya kita punya teman, ternyata dia ngomongin kita di belakang kita, ada mungkin nikam kita dari belakang misalnya, berarti kalau kita tidak mampu menghindarinya secara spontan, atau misalnya tiba-tiba langsung menghindar, kan juga secara etika kurang pas juga ya. Nah, kita lebih hati-hati dalam sharing misalnya. Tidak semua hal di-sharingkan, dicurhatkan dengan dia. Tidak semua hal dibukakan dengan dia juga. So, cara menghadapi teman bermuka dua sebetulnya simpel saja. Justru itu kita menjadi lebih waspada, menempatkan pada tempatnya, kemudian meletakkan juga pada tempatnya juga. Kalau sama sekali kita tidak bisa menghindari, ya tentunya prinsip-prinsip etika kita, sopan santun tetap kita jaga misalnya gitu. Tapi kembali lagi bahwa kalau kita ingin membangun sebuah hubungan yang baik, tentunya lihatnya kebaikannya saja. Jangan melihat yang namanya orang pasti ada keburukannya, yang namanya orang pasti ada kekurangannya. Enggak baik terus, itu bukan malaikat. Enggak buruk terus, karena bukan setan juga. Jadi kalau misalnya ada kalanya saya sendiri misalnya kadang kan ngomongin teman sendiri, dan tinggal melihat perspektifnya saja. Kalau itu hanya untuk evaluasi, saya kira nggak ada masalah. Jadi buat kamu Sobat DHB yang merasa punya teman bermuka dua, lihat sisi baiknya satu. Kedua, jangan semua hal kamu ungkapkan, semua hal kamu buka gitu kan. Karena belum tentu teman kita itu siap menerima. Atau tadi yang dibilang, dia ngomong ke yang lain, jelek-jelekin ke kita, berarti kita lebih waspada lagi dong. Hati-hati dalam pertemanan itu penting. Memilih juga, berteman juga dalam penting. Tapi kita tidak bisa dengan sporadis bilang, aku gak mau berteman sama kamu, apa kata dunia gitu ya. Jadi buat Sobat DHB, stay, be yourself, jadi diri kamu sendiri. Kemudian juga jangan merasa kamu dikhianati, lihat sisi positifnya saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ngomongin aja biar kamu plong.